Okay guys, look what I have in here. Yes, jadi kita baru aja dikirimin satu paket, satu kantong gede dari PlayStation, dari Sony. Thank you banget Sony yang udah ngirimin paket ini. Dan mungkin teman-teman udah bisa tebak isinya apa dari judul atau thumbnail videonya. Jadi yes, gue bakal unboxing dan sharing-sharing sekalian testing PSVR 2. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go. Again, first of all, thank you buat Sony Indonesia plus PlayStation Asia yang udah mempercayakan ini buat Best Indotech, dan juga thank you buat kalian semua yang support, karena ya gue inget history channel Best Indotech sendiri juga kita bisa ramai salah satunya karena kita bahas PlayStation waktu itu ya, PS4 Slim. Dan itu juga salah satu yang kickstart Best Indotech bisa rame videonya. Jadi thank you semua buat teman-teman atas supportnya. Dan ya, ini gue nggak menyangka sih bisa nyobain PSVR. Dan karena kemarin kita juga sebenarnya belum pernah nyobain PSVR yang sebelumnya ya. Waktu itu gue belum ada budget untuk beli. Sampai terakhir kita akhirnya cobain VR yang terbaru dari Oculus, dari Meta, Facebook, Oculus Quest. Dan ya mungkin itu bisa jadi parameter pembanding nanti sama si PSVR 2 ini. Nah, isinya cukup banyak nih. Gua buka yang ini dulu aja. Oh my gosh. Oke guys, jadi yang pertama ada isinya sebuah topi New Era adjustable ya, dengan logo God of War Ragnarok. Kita coba dulu aja ya. Wih, pas banget cuy. Wah, cocok nggak? Cocok ya. Oke lanjut, ini pouchnya. Jadi, oh ini kosong ternyata isinya, jadi cuma dikasih tali dan dapat pena. Wah, penanya ada brandingan PS ya. Segitiga, bulat, silang, kotak. Kantong depannya juga kosong. Cuma ini pouch buat ya kalau kalian suka yang minimalis ya. Dan terakhir, keychain. Nice. Jadi keychainnya ini sama ada kayak pembuka botol gitu ya. Jadi kalian bisa gantung-gantung kunci, gitu-gitu di sininya. Ini buat gantung ke tas kalian atau kemana, dan ada brandingnya Horizon Call of the Mountain. Oke, ada satu terbungkus putih ini. Oh, isinya notebook. Again, PlayStation VR 2. Gila. Ini souvenir-souvenir yang gue ketika lihat orang unboxing tuh cuma bisa ngiler gitu guys. Kayak pengen punya gitu. Dan sekarang kesampean. Wah, keren banget sih. Cuma ini putih. Kayaknya bakalan gampang kotor deh kalau di Indonesia kita ini ya, karena negara tropis yang keringetan kita selalu. Dan yang terakhir, kita langsung aja, ini dia PlayStation VR 2. Penasaran banget coba karena gue belum pernah nyobain PlayStation VR, tapi dari beberapa review, beberapa yang gue kena spill gitu, katanya ini VR, virtual reality dengan grafis terbaik saat ini. Dan gue udah siapin beberapa game juga di sini ya, ada Horizon Call of the Mountain, ada Gran Turismo, dan juga ada demo buat Resident Evil Village. Katanya itu juga menarik banget. Yes, ini yang ada stiker ya, Sony Entertainment System ini adalah resmi Indonesia, artinya garansi resmi Indonesia. Banyak juga yang jual versi unit luar negerinya, jadi make sure aja kalian ada stiker ini biar bisa ya dapat garansi yang resmi juga dari Sony Indonesia. Ini dia tampak belakang dari si headset VR-nya ya. Ada 2 buah controller juga. Namanya adalah sama nih, Sense juga nih kalau nggak salah ya. Yes, namanya VR2 Sense Controller. Dan bagian samping ini tertulis ini kompatibelnya cuma sama PS5 ya. Jadi kalian harus punya PS5 juga buat ngidupin si PSVR 2 ini. Langsung saja kita brodol. Pertama ada satu box, isinya ada kabel USB to USB Type-C. Tapi kok kabelnya pendek, dan ada earphone, kartu garansi, dan manualnya. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Kita keluarin dulu aja semua ya. Kosong. So, here you go. Ini dia PSVR 2. Secara hardware gue jujur agak kaget sih. Ternyata agak gede ya kalau dilihat ya. Gue pikir kelihatannya kayak di video-video agak kecil, ternyata aslinya lumayan gede juga. Dan satu yang gue notice, kabelnya nih. Kabelnya ternyata udah nyambung ke si headsetnya. Bukan yang bisa dicopot gitu ya. Jadi kalian mesti hati-hati juga. Karena ya sisip dikit ketarik semua kan sama kabelnya ini. Cuma kabelnya cukup panjang ya. Oke lanjut, kita cekin controllernya ya. Jadi kalau ini tuh
langsung tahu gitu mana kiri mana kanan gitu. Awal-awal gue sebelumnya kalau nggak salah megang controller yang Quest itu suka kebalik-balik jarinya. Kalau ini kan kita udah tahu nih ada cover pelindungnya ya di samping ya, dan enak banget. Terus ini ada analog triggernya juga, berasa jaraknya cukup enak. Katanya sih ini optimize banget dengan si mirip sama yang ada di DualSense-nya PS5. Jadi secara getaran katanya bisa lebih detail gitu ya, dan itu yang bisa dibilang unggul dari Sony konsolnya sekarang, kontrolernya gitu. Mereka punya haptic feedback yang terbaik sih gue bilang di antara controller lain yang pernah gue coba. Ya udah langsung aja kita setup ya si PSVR 2 ini ke PS5 yang ada di belakang. Kita balik lagi, sekarang kita langsung testing. So ya, habis kelar setup tadi prosesnya lumayan panjang ya. Jadi kita mesti setup, pertama kita mesti colokin dulu semua kabel satu-satu dari ke headphone-nya, kemudian ke controllernya, ya ke sense controller. Kemudian kita harus set kayak mata kita positioningnya gimana. Kemudian dari software sendiri dia minta kita juga setup untuk luas ruangannya seperti apa. Nah sekarang gue pengen langsung coba main game ya, Horizon Call of the Mountain yang baru, dan kita pengen lihat gimana experience VR-nya di sini. Oke? Oke, kita udah di dalam game Horizon Call of the Mountain, dan ya udah environment-nya mantap banget. Kita kayak gaze tracking on deh ya. Jadi kita tuh harus lihat apa yang kita mau pilih gitu guys. Jadi kita milihnya bukan pakai controller, tapi kita milihnya pakai mata. Tuh dia tahu kita mau ngapain. Gila, canggih. Wah. Bergetar-getar gitu kepalanya tadi, ikutan ada getaran ya. Waduh. Tangan kita bisa pergi. Berenang. Oh, bisa gitu ya? Oh my god, this is so cool. Oh, oke. Oh gitu, oke. Wow, ngeri bos. Launcher. Take this machine down. Oke guys, wah, baru 15 menit ya. Ini udah keringetan, udah kayak olahraga beneran. Dari tadi manjat gunung gitu. Oke, gue istirahat sebentar, habis itu gue pengen setting buat cobain main yang Gran Turismo. Oke? Detail modeling interiornya sih mantep sih ya. Woi gila, kecepatannya sampai 100 km, 150 coy. Yes. Juara 6. So yes, sudah kurang lebih semingguan guys kita ngetesin si PSVR 2 ini, dan tiap kali gue pakai gue masih berasa wow gitu pas masuk ke dalam VR-nya ya. Tapi ya udah kurang lebih seminggu, udah kurang lebih bisa menarik sedikit kesimpulan lah. Pertama dari segi headsetnya ya harus gue akuin ini tuh punya kualitas gambar yang oke banget. Dia tuh pakai panel OLED, itu memang kasih warna yang pop banget, resolusinya juga tajam, dan karena ada teknologi eye tracking, dia itu menggunakan namanya foveated rendering, yang mana dia itu bisa ngerender gambar yang sesuai dengan mata kita tuh ngelihat kemana. Jadi dia tuh tajamnya di pas mata kita ngelihat itu aja. Itu tuh juga ngasih experience yang wah banget, agak susah dijelasin dan kayak mesti kalian coba sendiri gitu biar kalian bisa paham kali ya. Dan dari segi kenyamanan juga ini juga penting karena ini tergolong oke walaupun dia masih pakai kabel gitu ya. Nggak terlalu narik gimana sih kabelnya, tetapi ya kalau bisa via wireless sih bakalan lebih mantap lagi. Tapi ya gue rasa so far ya masih oke lah, dan kabel yang dikasih juga cukup panjang buat space yang gue pakai ini. Dari segi space pastinya kalau kalian pakai space yang lebih gede mesti lebih hati-hati karena ya kabelnya ini bisa narik PS5 kalian kalau agak pelan nariknya. Tapi kalau cepet nariknya, kabelnya langsung lepas sih, otomatis nggak bakal narik PS5-nya. Nah buat pemakaian jangka panjang sendiri, bisa gue bilang ini lebih nyaman dibandingkan sama Oculus Quest yang gue pakai sebelumnya.
Sistem pemakaiannya juga jauh lebih gampang, lebih simple, dan pastinya dari segi instalasi juga tadi ya. Kayak awal kalian lihat itu super simple, tinggal colok aja, pencet yes, update software, dan tinggal pakai. Dan itulah keindahan konsol dibandingkan sama PC ya. Nah, beberapa tim Mesinotech juga pada nyobain, dari yang kepalanya kecil, medium, sampai yang pakai kacamata, dan semua bilang ini masih lebih enak dibandingkan Quest dari segi kenyamanan, dari segi kualitas gambar. But again, ya your mileage may vary. Mungkin tiap orang bakalan beda-beda gitu ya. Satu yang gua agak kurang suka adalah di urusan audio, karena yaitu pakai earphone kabel ini yang bikin gue tuh suka kelupaan kalau lagi pakai, dan pas nyabut dia tuh suka ketarik gitu guys. Jadi kadang-kadang kuping juga ikutan ketarik sedikit. Takutnya sih lama-lama dia bisa cepat rusak gitu. Tapi memang dari segi kualitas audio ini masih lebih oke dibandingkan speaker built-in yang ada di headset Oculus Quest ya. Satu trik adalah kalian tuh bisa pakai wireless headphone yang ada USB-nya, yang ada USB dongle. Misalnya yang kita pernah tes itu Fantech Tamago, itu kebetulan kita juga lagi testing, dan kita pas colok ke PS5 di USB portnya itu kompatibel dan bisa kalian ganti ke headphone-nya. Jadi yang penting headphone-nya ada USB dongle yang wireless, itu bakalan kompatibel kayaknya. Jadi tinggal diganti aja settingan audionya di PS-nya. Lanjut kita bahas ke controllernya. Ini juga bisa dibilang enak dipakainya, simple. Strapnya juga gampang di-adjust ya. Buat dimasukin ke tangannya juga kecil gedenya gampang. Dan dipegang lama juga nggak itu bikin capek. Yang paling berasa beda menurut gue adalah rumble-nya, getarannya itu yang memang karena ngebawa si getaran motor yang sama dari PS5 ya, DualSense. Itu bisa dibilang getarannya terbaik saat ini. Cuma satu yang mesti dicatat adalah dalam jangka panjang kalau kalian main gamenya lama, ini tuh mesti cepet dicas karena baterainya cuma tahan sekitar 4 jam aja. Dan Sony sendiri juga dia ada ngejual cradle chargernya itu seharga $50 atau Rp750.000 ya, tapi gua cek di e-commerce masih mahal-mahal banget gitu. Dan ini juga nggak bisa dipakai sambil dicas, jadi harus mati posisinya ya. Oke, last but not least, gue cuma pengen appreciate aja Sony karena attention to detailnya gila banget ya. Ini di controllernya kalau kalian lihat ya, di tekstur-teksturnya gitu ada logo khasnya PS ya, segitiga bulat X kotak. Di headsetnya juga ini di busa-busanya semua ada tekstur tadi. Jadi bener-bener detail, bener-bener kecil. Dan ini pun ya kalau kalian matanya minus mungkin nggak gitu kelihatan ya. Kita masih pakai lensa makro juga biar bisa ngelihat dengan jelas. Jadi detailnya bener-bener luar biasa. So ya, kesimpulannya gimana? Buat gua, first thing yang ngebedain PSVR 2 dibandingkan yang lain adalah simplicity. Ini bener-bener sebuah sistem VR yang simple banget. Literally ya hampir plug and play gitu. Walaupun ya masih ada sedikit-sedikit setting sih, tapi prosesnya nggak seribet experience VR di komputer, di PC gitu. Kedua, dari segi kualitas gambar ini tuh udah bagus. Layar OLED itu emang belum ada lawannya kalau dari segi kualitas gambar. Teknologi foveated renderingnya juga sama eye tracking tadi itu terbilang revolusioner banget di dunia VR ini. Yang perlu diimprove di sini adalah ya menurut gua ini dari segi audionya yang masih agak rempong gitu ya bisa dibilang ya. Kayak mesti cari alternatif lain buat experience yang lebih oke. Dan satu lagi dari segi harga, ya memang PSVR ini nggak murah ya, karena harganya ini kurang lebih sama atau bahkan nambah sedikit dari PS5, yaitu di harga sekarang di Indonesia dijual resmi di 10,5 juta rupiah. Dan yes, untuk pakai PSVR 2 ya kalian harus punya PS5 dulu, baru bisa pakai ini guys. Jadi ya total 20 jutaan gitu kan, jadi cost yang enggak murah. Jadi ya balik lagi ke masing-masing dari kalian worth it atau enggaknya. Buat gue sih ya walaupun gue dikirimin sama Sony, again thank you Sony, gue juga pengen mencoba dari segi nilai objektifnya. Menurut gue sih teknologi yang dikasih di sini emang ngasih nilai yang cukup wajar istilahnya kalau dijual dengan harga yang tinggi ya. Dari segi games juga Sony udah ngasih banyak banget, cuma memang masih mesti kompromi, terutama di bidang audio yang harusnya namanya Sony, audionya harusnya minimal bagus gitu ya. Jadi di sini agak kurang. Oke, segitu aja guys buat PSVR 2 ini. Moga-moga nggak kepanjangan videonya. Dan let me know gimana pendapat kalian soal PSVR 2 di kolom comment section di bawah. Gue pengen tahu juga pendapat dari kalian. Dan kalau suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Best Interactive Channel buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. I will see you guys on my next video. Ciao. Naik lagi deh. What's up? Yes. Let's go.